Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Ibnu Sina, hari ini kita akan mempelajari atau materi dari BPI, yaitu tentang ilmu. Nah teman-teman semua, ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap muslim, gitu. Sebagaimana Rasulullah pertama kali diturunkan oleh Allah, ya, ayat Al-Alaq 1-5, ya. Jadi bukan Al-Fatihah duluan nih yang turun ke Rasulullah, tapi Al-Alaq 1-5. Kenapa? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, tadi dibacakan Al-Alaq 1-5 yang kurang lebih seperti ini. Bagaimana kisahnya pada saat itu malaikat datang pada Rasulullah. Malaikat datang dan memeluk Rasulullah lalu mengatakan Iqra. Lalu Rasulullah menjawab, Ma'ana biqari. Apa yang saya baca? Aku tidak bisa baca. Lalu malaikat melanjutkan Iqra sampai 3 kali. Baru setelah itu malaikat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, artinya ilmu itu, ya, merupakan pemberian dari Allah. Jadi kalau ada ilmu yang tidak memberikan manfaat, maka itu bukan dari Allah, itu bukan ilmu. Oke lah kalau sekarang disebut pengetahuan, ya. Tapi kalau ilmu, ya, seperti bahasanya, ilmu itu memang harus bagaimana memberikan ketenangan, memberikan semakin dekat dengan Allah, ya. Ilmu alim. Jadi orangnya setelah berilmu itu menjadi alim, kayak gitu. Nah, jamaknya adalah ulama. Jadi teman-teman semua, ilmu itu harus menjadi hal yang baik untuk penuntutnya, penuntut ilmu. Bukan justru semakin tinggi ilmu semakin sombong dia, bukan. Nah, mungkin kalau pengetahuan hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah, gitu ya, itu menjadi ilmu itu atau pengetahuan itu menjauhkan dia dari Allah dan menjadikan dia sombong, ya. Yang mudah-mudahan teman-teman semua di sini, ya, Ibnu Sina, ya, kita kenal juga Ibnu Sina itu juga seorang penuntut ilmu, ya, dengan karya-karyanya alhamdulillah, ya, salah satu rujukan kedokteran di dunia, ya, Ibnu Sina, dan banyak yang lain. Jadi ulama-ulama dulu itu nggak hanya punya kemampuan satu saja, tapi punya kemampuan yang banyak. Tapi ingat, yang pertama kali ulama lakukan, ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain dipelajari, itu adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran, ya. Jadi teman-teman semua, ulama-ulama itu mendekatkan diri dengan Al-Quran dulu, baru menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber dari ilmu. Al-Quran membuat kita tahu jalan mana yang harus dituju, ilmu mana yang harus dipelajari, ya. Nah, kalau ilmu tanpa Al-Quran, itu ada banyak yang sesat, ya, membuat menciptakan sesuatu, contohnya cloning misalkan, membuat sesuatu yang itu
tidak diridhoi contohnya cloning manusia, cloning hewan gitu ya. Oke lah, kalau cloning hewan mungkin masih bisa, tapi tetap sebagaimana takdirnya ya, makhluk hidup itu ya nggak usah dikloning tapi bereproduksi ya gitu. Karena di barat-barat itu mereka nggak mau punya anak, maka diciptakanlah cloning. Walaupun banyak yang menentang ya, sampai sekarang sih alhamdulillah belum banyak terjadi kayak gitu. Teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semakin paham bahwa ilmu itu penting, dan ilmu itu memberikan kebaikan. Bahkan ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya. Maka jangan salah kalau misalkan teman-teman, kok saya sulit banget sih mengerti gitu ya. Mungkin Allah belum memberikan kebaikan itu pada teman-teman. Kenapa belum diberikan? Mungkin teman-teman belum dekat pada Allah. Mungkin sholatnya masih bolong, wajib kok tidak dilaksanakan. Atau mungkin sholatnya belum sesuai nih gerakannya, bacaannya, masih buru-buru ya. Padahal kita sendiri sebagai manusia tidak mau kalau misalkan ada kita minta teman kita, atau kalau kalian sudah dewasa misalkan punya karyawan ya, karyawannya ngerjain sesuatu yang kalian minta itu buru-buru lalu nggak sesuai, kira-kira teman-teman senang nggak? Nggak akan. Apalagi Allah yang menciptakan teman-teman. Jadi sholat itu harus utama ya, perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya ya. Jadi nggak cuma sholat aja ya, lalu lakukan ibadah-ibadah sunnah kayak gitu. Nah, supaya apa? Ilmu itu masuk ke dalam pertama hati kita, lalu diterima oleh otak. Jadi kalau dalam Islam itu hati itu yang pertama ya, sebelum otak itu adalah hati. Makanya kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya, itu karena apa? Karena hati. Kalau otak tidak bisa. Contoh, hewan punya otak, tapi hewan tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya. Manusia punya hati ya, sebelum dicerna oleh otak ya. Makanya banyak orang-orang cerdas di luar sana, otaknya hebat ya, tapi hatinya tidak ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini hatinya hebat, otaknya juga hebat, seperti ulama-ulama dulu kayak gitu. Nah, lalu ada 4 hal ya, ada 4 yang harus kita tahu tentang ilmu ya. Ilmu itu yang pertama ya, dia adalah cahaya. Maksudnya cahaya itu apa? Jadi ilmu itu datang itu menjadikan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang ya. Datangnya Islam ya, memberikan ilmu itu secara utuh. Bagaimana ilmu itu yang sesuai kayak gitu. Karena dahulu itu luar biasa, kalau disebutnya jahiliyah, jahil, bodoh kayak gitu. Maka ilmu itu datang sebagai cahaya, sebagai penerang apa-apa yang semuanya dulu tertutup ya. Lalu ilmu itu juga menjadi cahaya buat hati kita. Makanya kenapa ulama-ulama mendahulukan sumber ilmu yang masuk ke dalam hati mereka, yaitu Al-Quran, sebelum ilmu-ilmu yang lain masuk. Kenapa? Kalau ilmu yang lain dulu masuk ya, hatinya menjadi kotor. Nah, contoh kalau ada gelas ya isinya kopi ya, kental banget gitu ya, lalu di senter tuh, nembus nggak? Nggak nembus. Begitulah kalau hati kita kotor. Sedangkan kalau ada air bening di senter, nembus. Begitulah kalau hati kita bersih. Makanya kenapa ilmu itu harus mendekatkan diri dulu dengan Al-Quran ya. Kalau yang sudah hafal, murojaah banyak-banyak ya. Jadi diulang terus bacaan Quran itu. Bibir itu jangan sampai tidak pernah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran ya, dalam sholat, lalu dalam
aktivitas sehari-hari ya. Nah jadi ya ilmu itu harus membuat kita menjadi baik, dan ilmu itu didapatkan oleh orang-orang yang baik ya. Jadi jangan ya kalau misalkan lagi menuntut ilmu gitu ya sambil main game gitu ya, itu cahaya itu akan masuk ya. Karena main game sama menuntut ilmu itu jauh beda ya. Main game itu main-main, menuntut ilmu itu serius, terus dengan adab gitu ya. Jadi kalau menuntut ilmu sambil main game ya nggak akan masuk cahaya itu. Ilmu kan cahaya ya, nggak akan masuk di cahaya itu ke hati kita. Jadi nganggap ilmu itu gitu doang, ilmu itu gitu doang, bisa dicari di Google. Nah beda ya, sebagaimana ilmu itu tidak bisa dicari hanya dengan membacanya, mencari di Google, nggak bisa. Tetap harus ada guru yang menyampaikan ya, dari guru, lalu dari bacaan ya, lalu dari praktik kita sehari-hari ya. Jadi ilmu itu akan terus membekas dalam diri kita ya, minimal kalau itu diamal, dapat dipelajari dengan guru, dibaca sumber-sumbernya, lalu diamalkan gitu ya. Nah itu baru yang pertama, tadi ada 4 ya. Yang kedua itu, oke saya lupa, nanti saya share aja materinya ya. Saya share materinya, insya Allah penjelasan saya tadi sedikit membuat teman-teman mengerti ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oke, nanti saya minta 1 orang ya untuk membuat video seperti saya, atau 5 orang deh ya, atau nanti kita sepakati aja di grup yang membuat video seperti saya ya, menyampaikan materi ya. Boleh muka saya langsung gitu ya, misalnya muka kalian langsung gitu kan, atau boleh kalian edit-edit di komputer gitu ya, boleh, dipersilakan, gak masalah. Yang penting kalian buat, nanti juga kalian share. Jadi saya mau tahu kira-kira kalian mengerti nggak tentang ilmu kayak gitu. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.